Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan sedikit membahas tentang keterkaitan antara ayat dan hadis mengenai mutu pendidikan. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Aku Nur Fazlina dengan NIM akhir 04. Aku Niltawa Silaturahma dengan NIM akhir 11. Aku Najwauli Ahmad dengan NIM akhir 22. Aku Vanessa Praja dengan NIM akhir 07. Kami dari kelompok 3. Oke, selanjutnya di sini saya akan membacakan ayat yang berkaitan dengan mutu pendidikan yang ada pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makna atau nilai yang terdapat dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yaitu menunjukkan keimanan dan ilmu pengetahuan atau ilmu adalah dua pilar utama yang mengangkat derajat manusia, karena ilmu tanpa iman tidak memberi keberkahan dan iman tanpa ilmu tidak membawa kemajuan. Sedangkan menurut kelompok kami, kaitannya dalam konteks mutu pendidikan Islam, ayat ini menjadi dasar bahwa pendidikan yang berkualitas harus menumbuhkan keimanan, ilmu, dan akhlak mulia. Secara apa? Secara seimbang. Di sini saya akan membacakan hadis tentang kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah, yang artinya yaitu barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya baginya jalan menuju surga. Makna atau nilai dari hadis ini menegaskan bahwa mutu pendidikan Islam yang sejati bukan hanya terletak pada kecerdasan akademik, tetapi juga pada nilai keikhlasan, orientasi ibadah, dan pembentukan akhlak. Pendidikan yang berlandaskan semangat menuntut ilmu karena Allah akan menghasilkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan berkontribusi positif bagi masyarakat serta agama. Jadi, kaitannya mutu pendidikan Islam yang tinggi akan terwujud bila seluruh proses pendidikan yang diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu yang bermanfaat. Jadi untuk kesimpulannya yang menurut pendapat kelompok kami itu bahwa menurut surat Al-Mujadilah ayat 11, hadis tentang menuntut ilmu menegaskan bahwa iman dan ilmu adalah dua hal yang harus berjalan seimbang. Terus ilmu tanpa iman tidak berkah, sedangkan iman tanpa ilmu itu tidak membawa kemajuan. Dalam konteks mutu pendidikan di Islam, ayat dalam hadis ini mengajarkan bahwa pendidikan yang berkualitas itu harus menunjukkan keimanan ilmu dan akhlak mulia secara bersamaan. Tujuannya bukan hanya mencetak orang cerdas, tetapi juga yang ikhlas, berakhlak, terus berilmu karena Allah. Jika pendidikan diarahkan untuk pendekatan diri kepada Allah melalui ilmu yang bermanfaat, maka akan lahir generasi bermutu, beriman, dan bermanfaat bagi masyarakat serta agama. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Sekian. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.